Kristen bilang, enggak, namanya Yoakim. Tidak, Lukas tidak pernah tulis Yoakim. Nama Yoakim hanya ada di kitab yang engkau orang Kristen bilang itu kitab bid'ah. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niaschin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan meluruskan mengenai pandangan dan pemahaman Ustadz Ahmad Kainama, yang dimana dia mengaku seorang mantan pendeta, dan kemarin waktu dia diminta tunjukkan ijazah, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia pernah sekolah di Israel. Karena ada orang-orang Kristen yang meminta ijazahnya, apakah benar dia sekolah di Israel, ternyata tidak bisa dia tunjukkan. Nah teman-teman, yang mau saya luruskan dari dia adalah mengenai pandangannya, pemahamannya tentang ayah Maria ibunda Yesus, di mana dia mengklaim bahwa ayahnya Bunda Maria yaitu Eli Imram atau Ali Imram yang ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pemahaman itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Maria itu dari kata Miriam, artinya beloved, tercinta. Magdalena itu, sebentar, ini saya salah tulis ini. Magdalena, bukan Malena, Magdalena. Magdalena ya. Magdalena, dari kata Magdala. Setiap orang di Israel itu pada zaman itu, nama dia itu ditempelkannya sama ayahnya, tapi ini enggak. Contoh nama Maria ibunda Yesus, itu namanya Benot atau anak perempuan. Miriam Benot Heli. Sekali lagi, Miriam Benot Heli itu nama ibunda dari Yesus. Eli, ya, Eli nama bapaknya. Di dalam kitab Lukas ditulis nama bapaknya ibunda Yesus namanya Eli. Itulah sebabnya itu sangatlah kongruen, sangatlah menyatu dengan Al-Quranul Karim. Ali Imran, Eli Amram, Eli Amram, Ali Imran. Lalu orang Kristen bilang, enggak, namanya Yoakim. Tidak, Lukas tidak pernah tulis Yoakim. Nama Yoakim hanya ada di kitab yang engkau orang Kristen bilang itu kitab bid'ah. Namanya The Gospel of James, Proto Evangelium. Nanti kita bahas. Nanti insya Allah kita bahas. Orang Kristen tuh gitu. Giliran tidak sesuai dengan dia, maka kitab-kitab tersebut disebut Gnosis. Kitab-kitab bid'ah, kitab-kitab apokripa. Giliran ada yang cocok, diambil juga dari situ. Contoh nama orang tua papanya Maria ibunda Yesus. Karena di dalam Lukas ditulisnya Eli, maka dia ngotot nggak mau. Karena kalau Eli nanti larinya ke Islam. Ali Imran, Eli. Dia nggak mau. Salah, namanya Yoakim. Padahal yang menulis Yoakim itu kitab Gnosis. Aduh, nggak asik. Nah, itu dia videonya teman-teman yang kita sudah tonton, di mana dia mencoba mengklaim bahwa Eli yang dituliskan dalam silsilah Yesus di kitab Lukas, dia mengklaim itu bahwa Eli yang dimaksud di situ adalah Ali Imran yang ada di dalam Al-Qur'annya, dan itulah ayahnya Bunda Maria. Nah teman-teman, inilah kesalahan besar dari Ustadz Kainama kalau tidak memahami Alkitab. Kalau dia hanya main cocokmologi
dia mencoba mencocokkan antara Eli yang ada di dalam Alkitab, dalam silsilah Yesus, ke Ali Imran, atau dia katakan tadi Ali Amram. Nah, teman-teman, sebelum itu mari kita perhatikan silsilah Yesus dari Yusuf dan silsilah Yesus dari Maria. Nah, sebelum kita membahas itu, dia berkata awal videonya bahwa Maria itu artinya, atau Miriam itu artinya beloved atau tercinta. Nah, sedangkan kalau kita kembali dalam bahasa Ibrani-nya, teman-teman, ada saya catat di sini bahwa Maria dalam bentuk Yunani, yang ditulis dalam bentuk Yunani untuk nama Ibrani Miriam, itu artinya pahit, yang diambil dari kata Ibrani marah, pahit. Nah, dalam arti aja itu kainama sudah salah. Kalau dia tadi katakan bahwa Maria atau Miriam itu artinya beloved, itu biasanya dari nama Mesir, dari nama orang Mesir yang dari kata Marie, artinya beloved. Nah, jadi kalau secara Ibrani, bentuk Yunani untuk nama Ibrani Miriam itu artinya pahit. Jadi dari situ kesalahan kainama, ada satu dari situ ya, satu kesalahan kainama untuk nama itu, Maria. Nah, kenapa dikatakan Maria Magdala? Kenapa Alkitab menulis itu ada Magdala? Supaya para pembaca kitab itu bisa memahami Maria yang dimaksud di situ, Maria yang mana. Karena nama Maria yang ada di dalam Alkitab itu bukan hanya satu. Ada Maria Bunda Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus, ada Maria istri Klopas, ada Maria ibu Yakobus muda, ada Maria ibu Yohanes Markus, ada Maria yang pernah disalami oleh Paulus. Nah, jadi nama Maria pada saat itu sudah banyak. Jadi penulis harus menentukan, memberikan keterangan bahwa Maria yang dimaksud di situ Maria yang berasal dari Magdala, dan juga ada Maria dari Betania, ada juga Maria Bunda Yesus dan lain sebagainya, supaya pembaca itu tidak bingung masalah nama Maria itu. Makanya ada penambahan-penambahan sebagai keterangan, seperti tadi Maria Magdala. Nah, sekarang kita bahas tentang Eli dari silsilah Yesus melalui ibunda Maria, atau sebagai ayahnya Bunda Maria. Nah, teman-teman perhatikan nanti silsilah Yesus yang ditulis atau yang dicatat dalam Matius 1 itu dia menyebutnya dari nenek moyang dulu, dari atas hingga generasi ke bawah. Itu Matius cara mencatatnya ya. Dari nenek moyang Abraham, Ishak turun, Yakub, dan hingga Yusuf suaminya Maria yang melahirkan Yesus. Nah, itu catatan Matius. Nah, kalau Lukas itu ada beberapa orang yang berbeda. Kenapa? Karena memang beda jalur. Nah, sekalipun satu nenek moyang nanti beda jalur. Kalau Lukas, di Lukas 3, dia mencatat mulai dari bawah, dari Yesus hingga ke atas sampai ke Allah nanti. Bisa baca. Nah, teman-teman, tetapi dalam hal silsilah Yesus dengan Maria ini ada pertemuan. Ada pertemuan mereka di pribadi Daud. Nah, di pribadi Daud, oleh karena itu mari kita coba cek. Sebelum kita memahami mengenai Eli yang merupakan ayah dari Bunda Maria. Coba dari Lukas 3 ayat 31, teman-teman. Nah, saya bacakan ya. Ini dari silsilah Maria. Anak Melea
anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, ini dari bawah naik ke atas ya, anak Melea. Nah, Melea ini punya ayah namanya Mina. Nah, Mina ini punya ayah namanya Matata. Nah, Matata ini punya ayah namanya Natan, dan Natan ini punya ayah namanya Daud. Ketemunya di Daud ya. Nah, perhatikan ya, di pribadi Daud. Kita stop dulu sampai di situ. Nah, coba kita buka Matius 1 ayat 6. Nah, di situ dikatakan Isai memperanakan Raja Daud. Ini dari Isai turun ke Daud. Baru Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, tadi di silsilah Yesus yang ada di Lukas itu anak Daud di situ turun ke Natan ya. Nah, kalau di sini turun ke Salomo, berarti itu memiliki dua jalur, di mana jalur Yusuf itu dari Salomo sebagai anak Daud dari Salomo. Sedangkan Natan itu jalurnya Maria. Nah, jadi Natan itu jalurnya Maria, dari silsilah Maria. Sekalipun yang dicatat dalam silsilah itu nama ayahnya saja ya, nama laki-laki. Karena di dalam budaya Yahudi itu tidak dimasukkan nama perempuan dalam silsilah. Nah, Natan yang merupakan jalur Maria, dan Salomo yang merupakan jalur Yusuf. Ketemunya nanti di Daud atas. Makanya Yesus itu disebut keturunan Daud. Baik ketika dari pihaknya Maria, itu tetap Yesus disebut keturunan Daud. Karena dari Natan, anak Daud, yang merupakan anak laki-laki keempat dari Batseba. Nah, begitu juga dari sisi Yusuf atau dari pihak Yusuf. Termasuk juga Yesus itu disebut anak Daud. Kenapa? Karena dari jalurnya Salomo anak Daud juga. Natan dan Salomo dua-duanya anak Daud. Nah, ketika generasi ke bawah itu tentu saja itu pisah. Nah, jadi itu dia teman-teman. Oleh karena itu masuk ke Eli. Nah, kita baca dari ayat yang pertama dari Lukas 3 ayat yang pertama. Ini kita bahas dari silsilah Maria ya, bukan dari silsilah Yusuf. Di situ dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, inilah yang diklaim oleh Kainama ini. Ini yang diklaim oleh Kainama ini, nama Eli di sini adalah namanya Ali Imron yang ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, sedangkan Amram dalam Alkitab itu adalah orang tuanya Musa dan Harun. Coba kita cek teman-teman ya, Amram. Nah, tidak ada sambungan Eli Amram di sini. Jadi Kainama dia menambah-nambahkan supaya lebih cocok ke dalam Al-Qur'annya. Dia mencoba berusaha menambahkan kata Amram. Nah, saya baca dari Keluaran 6 ayat 20. Dan Amram, ini Amram ya. Dan Amram mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Nah, ini Amram ini dia mengambil saudara ayahnya untuk menjadi istrinya. Dan perempuan itu, Yochebed ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, itu jauh kali ke belakang. Amram, orang tuanya Musa dan Harun. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan nama yang dimaksud tadi Ali Imram atau Ali Amram. Nah, Kainama pandai dia untuk menipu masalah perkataan ya, masalah kata-kata, mengelola kata itu, mencocokmologi kata itu, dia pandai sekali. Nah, pandai sekali berbohong Kainama ini, mengubah cerita Alkitab. Nah, kita sudah tahu dari situ ya tentang nama Amram. Orang Kristen itu saya kurang tahu siapa orang Kristen yang mengklaim bahwa nama ayahnya Maria itu Yoakim.
Nah, dia berkata tadi ke nama bahwa justru nama Yoakim itu tidak dicatat oleh Lukas. Bahkan justru itu tercatat di mana orang Kristen mengklaim kitab itu Yoakim, yaitu di kitab James katanya. Nah, saya mau katakan bahwa itu merupakan perubahan di mana yang mencatat kitab apokrif itu dia mengubah nama Eliakim menjadi Yoakim. Nah, tentu saja kitab apokrif itu berdasarkan kitab yang sudah ditulis di abad pertama. Nah, teman-teman, jadi itu dia yang mau saya jelaskan, bahwa sekali lagi nama ayah Bunda Maria itu bukanlah Ali Amram, ya, di mana nama itu dia berusaha mencocomologikan masalah nama Eli di sini dengan nama Ali yang ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, jadi bagaimanapun itu tidak nyambung. Nah, karena tidak ada penambahan Amram di sini. Eli Amram tidak ada. Nah, jadi itulah kesalahan kalau tidak memahami baik-baik. Nah, karena kalau masalah nama Eli atau Eliakim ini sudah banyak pada zaman itu. Sejak dari zaman perjanjian lama juga hingga abad pertama itu sudah ada yang bernama Eli atau Eliakim. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya luruskan dari pemahaman seorang ustadz. Sekali lagi, mari kita memahami kebenaran Alkitab dengan baik-baik. Nah, Ustadz Kainama ini dia kan belajar otodidak masalah tentang teologi. Dan dia juga masalah Ibrani, Yunani itu hafalan semua. Nah, paling dia hafal abjadnya aja, baru dia bisa nulis-nulis gitu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.